Halo pemirsa, setelah Kota Palembang, Polda Sumsel akan memberlakukan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Seperti apa penerapan ETLE di daerah? Kita akan membahasnya dalam Sumsel 24 jam sepekan. Bersama saya Citra Utama dan rekan saya Sri Devi. Ya, rekan Citra, Polda Sumsel akan memperluas penerapan tilang elektronik. Tidak hanya di Kota Palembang, tapi juga di sejumlah daerah lain, seperti Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Kemering Ilir, Ogan Kemering Ulu, dan Kota Lubuk Linggau. Oke, dan Wali Kota Lubuk Linggau, Prana Putra Sohe, menjelaskan kamera ETLE akan dipasang di 6 titik ruas jalan, yaitu Simpang Priuk, Simpang Watas, Simpang Gor, Simpang RCA, dan area Masjid Agung As-Salam. Ya, perangkat e-tilang mulai dipasang Juni ini dan ditargetkan beroperasi pada Juli 2022 nanti. Anggaran yang disiapkan sebesar 4 miliar rupiah. Dana tersebut merupakan hibah dari pemerintah Kota Lubuk Linggau ke Polres Lubuk Linggau. Dan penerapan tilang elektronik juga akan berlaku di Kabupaten Ogan Ilir, rencananya pada Juli mendatang. Kasat Lantas Polres Ogan Ilir, AKP Denda Jayanti, mengatakan kamera ETLE rencananya akan dipasang di 2 simpul lalu lintas di Indralaya. Ya, dua lokasi tersebut yakni di kilometer 32 Jalan Lintas Palembang Prabu Muli di Kelurahan Timbangan, Indralaya Utara, dan satu lokasi lainnya di kilometer 35 Jalan Lintas Palembang Kayu Agung, tepatnya di depan Makaromil Indralaya. Oke, nah sementara itu di Polres Ogan Komering Ulu akan menerapkan ETLE juga di 2 titik di jalan di Kota Batu Raja yang akan dipasang kamera itu. Menurut Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo SIK, pihaknya akan memasang 2 atap ETLE di 2 titik jalan umum di Kota Batu Raja, yakni di Jalan Sudirman dekat Simpang Ramayana dan Simpang 4 Air Pao. 2 titik ini, rekan Devi, merupakan lokasi di mana angka pelanggaran lalu lintasnya cukup tinggi. Ya, rekan Citra, pemerintah Kabupaten Ogan Kemering Ilir juga menyatakan kesiapannya menerapkan sistem tilang elektronik ini dalam menerapkan denda kepada pengguna jalan yang melanggar aturan berlalu lintas. Seperti Bupati Ogan Kemering Ilir Iskandar mengatakan, pemerintah kabupaten sudah menyusun perancangan anggaran terkait rencana penerapan tilang elektronik dalam waktu dekat ini. Ya, pemerintah Kabupaten Oki juga berkoordinasi dengan Polda Sumsel untuk memuluskan rencana penerapan tilang elektronik ini. Nah, sejauh ini rekan Devi, Sumsel merupakan salah satu provinsi yang paling awal dalam menerapkan tilang elektronik ini, sehingga diharapkan menjadi contoh bagi daerah lainnya. Sebenarnya rekan Citra, tilang elektronik itu apa sih? Oke, gini, jadi tilang elektronik itu adalah penindakan menggunakan kamera CCTV yang dipasang di sejumlah ruas jalan, yang mana pelanggar dideteksi melalui kamera elektronik. Nah, ada dasar hukumnya penerapan tilang elektronik ini ya. Jadi dasar hukumnya itu adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Jadi 2 aturan ini menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan kendaraan dan penindakan pelanggaran lalu lintas. Oke, jadi berarti kalau misalnya ada pengendara yang melanggar lalu lintas, nantinya akan terekam dalam CCTV itu? Terekam dalam CCTV kamera itu. Sebenarnya manfaatnya itu apa sih, rekan Citra? Oke, jadi menurut Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Polda Sumatera Selatan, Komisaris Besar Polisi Agus Santosa, penerapan tilang elektronik ini untuk memberikan banyak manfaat, terutama dalam mendisiplinkan masyarakat agar lebih tertib dalam berlalu lintas. Jadi tilang elektronik itu bisa memberikan efek sehingga masyarakat lebih disiplin dalam berlalu lintas. Selain itu juga bisa mendeteksi kendaraan yang belum membayar pajak. Hal ini bisa meningkatkan pendapatan asli suatu daerah itu. Nah, ini juga rekan Devi, sistem tilang elektronik ini juga berguna untuk mendeteksi orang dengan catatan kriminal. Misalnya
mendeteksi DPO atau buronan itu ya. Lalu tilang elektronik ini juga berguna untuk mengungkap kasus kejahatan karena memiliki teknologi face recognition dengan 9 megapiksel. Oke, berarti sangat banyak sekali ya manfaatnya. Ya. Selanjutnya apa lagi manfaatnya rekan Citra? Jadi manfaat berikutnya itu sistem tilang elektronik ini bisa berjalan selama 24 jam penuh. Bukan hanya pelanggaran, tapi juga bisa memantau arus kendaraan dan juga dikembangkan untuk mendeteksi kendaraan overload, overdimension atau odol. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Oke, berarti kalau misalnya di daerah-daerah kan masih banyak ini rekan Citra yang sering melanggar, tidak menggunakan helm kan, berarti ini sangat bermanfaat untuk daerah tersebut. Ya, ini berarti masyarakat sudah harus mendisiplinkan diri dalam berkendara di jalanan. Tidak boleh lagi melanggar lalu lintas. Sekarang sudah ada e-play, jadi bisa lebih teratur dan lebih tertib. Ya, rekan Citra, Ya. siapkah masyarakat untuk mematuhi tilang elektronik ini? Saya Citra Utama dan rekan saya. Sri Devi, Sampai jumpa.